Baik, saudara sekalian, kita akan lanjutkan pertemuan ke topiknya ya, pertemuan sosiologi ini dengan topiknya langsung, yaitu adalah bicara tentang pengertian sosiologi. Ya, pengertian sosiologi. Eh, di sini kita bisa lihat bahwa sosiologi itu menurut bahasanya adalah sosios dan logos ya, tadi sudah disampaikan. Dan hakikatnya sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Ya. Jadi bukan benda tapi orang sosiologi itu. Ya, tapi orang. Jadi yang dikajinya adalah manusia. Sama ekonomi juga mengkaji manusia. Ya, tapi yang dikajinya dalam kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Nah, kalau sosiologi apanya yang dikaji nanti kita lihat. Aspek apanya? Yang jelas objeknya masyarakat. Kemudian istilah pertama kalinya dijelaskan oleh Auguste Comte ya, bahwa beliau mengatakan bahwa sosiologi itu pertama kali bertutur tentang teman atau kawan ya. Teman atau kawan itu dalam masyarakat. Teman atau kawan atau masyarakat. Itu awal mula sosiologi itu ada. Ya. Nah, tentu saja mata kuliah ini kenapa ada di kampus ya. Setidak-tidaknya mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang bagaimana mempelajari masyarakat. Apalagi ilmu hukum ya, sebagai program studi Anda yang sekarang Anda belajar di situ, apa namanya, selalu berkaitan dengan kehidupan manusia kan, kehidupan manusia. Nah, karena terkait dengan kehidupan manusia, maka sosiologi ini menjadi salah satu ilmu yang membantu Anda untuk mempelajari masyarakat itu. Ya, dikaitkan nanti dengan hukum. Kemudian objeknya ya itu bisa dilihat dari dua segi ya. Dari segi formalnya atau dari segi ilmunya sendiri ya, maupun dari segi material ya. Secara material, objek studi sosiologi adalah manusia, tadi sudah disebutkan, baik melalui individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Nah, sosial. Sedangkan dari segi formalnya, sosiologi memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Nanti ini terkait dengan teori-teori dalam sosiologi ya, atau konsep-konsep dalam sosiologi. Secara material, objek studi sosiologi adalah manusia, baik sebagai individu, garis bawah itu kata individunya, maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Kita bisa lihat misalnya saudara sekalian, di bagian ini, nanti Anda bisa menemukan, ya, nah ini, topik bahasan sosiologi dalam rencana pembelajaran, coba nomor 15-nya Anda lihat, itu ada interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Nah, kalau kita bicara interaksi sosial, itu sebetulnya hubungan individu antar individu. Ya, bisa individu antar individu, termasuk juga individu dengan kelompok sosial kan. Tapi yang dibahas di situ bisa individu, gitu. Misalnya gini, dulu dalam masa normal ya, kalau orang ketemu kan cara bagaimana berinteraksi, entah itu dengan mengucapkan salam, entah itu dengan menjulurkan tangan, ya, untuk mengajak interaksi kan. Nah, itu kan antar individu. Ya, itu dilakukan antar individu. Ya, itu dilakukan antar individu. Jadi apa namanya? Itu dilakukan bagaimana dikaji gitu ya dalam sosiologi. Ya. Perilaku individu juga dikaji. Perilaku nyatanya ya, yang dikajinya perilaku nyatanya. Kenapa misalnya manusia kalau makan pakai tangan kanan, tapi dicela kalau pakai tangan kiri. Nah, itu perilaku. Kemudian di jalan misalnya dia melihat simbol-simbol supaya dia si individunya ada simbol rambu-rambu lalu lintas di jalan,
kemudian dari simbol-simbol itu dia memahami kan. Simbol itu banyak, bisa tanda, bisa orang juga dianggap simbol. Anda melihat saya, mungkin bisa Anda pahami saya sebagai simbol. Ya, sebagai simbol. Nah, simbol itu Anda persepsi, Anda interpretasi simbol-simbol itu. Ketika diinterpretasi dan dipersepsi, barulah Anda berinteraksi. Saya kasih contoh misalnya. Ini contoh interaksi individu ya, dengan simbol. Kan individu dengan individu atau individu dengan simbol. Ya, tadi contohnya yang individu sama individu sudah ya. Jadi kalau misalnya seseorang senyum, ya, seseorang senyum kepada temannya, maka senyum itu diartikan bisa dalam berbagai segi, kan? Nah, ketika dia misalnya menafsirkan senyum itu dengan persepsi positif, ini kalau ngomong positif jelek ya sekarang nih ya. Kalau ngomong positif daerah corona jelek. Dia mempersepsikan senyum itu menjadi positif lah ya. Dengan dalam arti begini positif itu. Oh, dia ngajak kenalan. Oh, dia senyum ke saya simpati. Itu persepsinya. Maka dia akan balas senyum lagi. Ya. Nah, jadi itu interaksi individu dengan individu. Ada orang interaksi dengan simbol di jalan misalnya. Ya. Ada marka jalan. Marka jalan itu ada yang garis putih, putus-putus, ada garis kuning tidak putus-putus, ada garis putih 2. Ya. Nah, itu simbol. Nah, simbol-simbol itu kalau dipahami dengan baik, maka dia akan berinteraksi dengan baik dengan simbol itu. Nah, sekarang Bapak tanya, ini contoh aja ya. Menurut Anda, itu simbol marka jalan itu, yang putus-putus dan tidak, itu menurut Anda apa? Saya akan dijawab. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Kalau yang putus-putus itu berarti kita boleh mendahului kendaraan yang depan. Kalau yang tidak putus-putus berarti kita tidak boleh mendahului kendaraan yang ada depan kita. Oke. Baik. Oke, di-mute lagi ya. Di-mute lagi, biar nggak berisik. Baik, Dinda, silakan mau kasih komentar. Itu salah satu bentuk bahasa, Pak. Bahasa nonverbal. Ya. Enggak, itu simbol jalan itu apa? Menurut Anda apa? Simbol. Iya, simbol-simbol marka jalan. Simbol-simbol di jalan itu menurut saya adalah ya pemberitahuan, adalah bahasa nonverbal untuk memberitahu ke pengguna jalan. Itu, Pak. Oke. Baik. Nah, dari 2 orang ini yang kasih jawaban, yang pertama Anda mengatakan bahwa simbol marka jalan itu bisa mendahului kalau putus-putus. Anda yang kedua mengatakan bahwa simbol di jalan itu adalah simbol bahasa. Ya, itu kan udah beda. Bagaimana orang berinteraksi dengan simbol itu tergantung dari orang memahami simbol itu. Ya. Mana yang benar? Yang benar bagaimana orang itu disosialisasikan. Menurut aturannya yang benar itu simbol marka jalan itu yang putus-putus orang boleh mendahului. Gitu. Jadi boleh mendahului di jalan. Tapi kalau kalau garisnya tidak putus-putus, maka itu tidak boleh mendahului. Ya. Nah, itu yang benar. Nah, sekarang kenapa banyak orang yang gagal memahami simbol-simbol hukum? Itu simbol hukum kan? Aturan itu. Ya, karena cara dia mempersepsi aturannya beda. Ya. Nanti dalam sosiologi hukum kita akan bicara tentang kepatuhan ya, kepatuhan hukum ya, atau kesadaran hukum. Nah, jadi yang disampaikan mungkin banyak nanti yang mewakili yang lain ya, pendapat-pendapat Anda yang lain tentang bagaimana sebetulnya memahami simbol di jalan itu ya sebagai salah satu aturan ya, kalau tepat benar gitu.
Kan bahaya kalau misalnya warna merah di marka jalan itu, rambu lalu lintas warna merah itu artinya jalan kan? Bukan jalan, artinya orang boleh melaju gitu. Kan berisiko tuh. Ya. Kalau orang memahami salah. Nah, sama simbol-simbol jalan marka jalan yang putus-putus dan tidak itu seperti itu. Oke, itu contoh untuk menunjukkan betapa sosiologi itu berbicara tentang bagaimana objeknya adalah manusia sebagai individu maupun kelompok. Ya, segi formalnya manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Oke, kemudian ini tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh dari sosiologi itu. Atau kita lihat tayangan yang tadi ya. Tayangan tentang bagaimana sosiologi ya. Menurut Wilczek dan Warren, sosiologi mempelajari hubungan manusia dalam kelompok-kelompok. Mempelajari hubungan manusia dalam kelompok-kelompok ya. Jadi yang dipelajari dalam sosiologi itu adalah kelompok-kelompok, bukan individu. Nah, itu pendapat Warren ya, yang mengatakan bahwa sosiologi itu yang dikaji kelompok loh, bukan individu. Tapi ada yang mengatakan sosiologi justru mengkaji individu. Ya. Jadi artinya nanti kita ketemu dengan sosiologi itu ada yang makroteori dan mikroteori. Yang makroteori tadi dikemukakan oleh Agus Combe, bahwa sosiologi itu belajar belajar tentang fakta sosial ya, bukan Agus Combe. Ya. Belajar tentang fakta sosial ya. Jadi besar gitu yang dipelajarinya. Nah, kalau Warren mengatakan kelompok sosial, itu bagian juga dari fakta sosial ya. Ya, kalau rumit pelan-pelan lah memahaminya. Sebab nanti Anda juga silakan rujuk tulisan-tulisan yang lain ya. Bahwa apa sih yang dimaksud dengan bahwa sosiologi mempelajari fakta-fakta sosial ya. Menurut Vander, dan menurut Lammers, sosiologi sebagai pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Oke. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, Selo Sumarjan adalah salah seorang tokoh sosiologi Indonesia ya. Beliau di dosen UI ya. sosiologi mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial. Baik, kita lihat apa yang dibicarakan oleh Selo Sumarjan barusan, bahwa struktur, yang dipelajari dalam sosiologi adalah struktur. Ya. Struktur. Apa itu struktur dalam masyarakat? Struktur itu adalah keseluruhan jaringan. Ya. Keseluruhan jaringan yang saling berhubungan di dalam masyarakat. Itu struktur. Jadi, kata Selo Sumarjan, sosiologi itu yang dibicarakannya adalah struktur. Misalnya dalam sistem masyarakat itu ada struktur sosial kan? Ada struktur. Kalau misalnya Agus Combe mengatakan, tadi nggak kesebut ya, tapi Agus Combe pernah mengatakan begini, bahwa mempelajari masyarakat itu sama dengan mempelajari anatomi makhluk hidup. Dalam hal ini manusia. Manusia itu kan terdiri dari struktur ya. Ada struktur kepala, tangan, kaki, nah seperti itu. Jadi terdiri dari struktur. Struktur itu adalah keseluruhan unsur-unsur yang terhubung satu sama lain, ya, yang saling berhubungan. Itu struktur.
Nah, dalam struktur sosial ini, ya, dalam struktur sosial, dalam sosiologi, kata Sela Sumarjan, yang dibicarakannya struktur sosial. Kalau Aguskom mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari struktur, ada kepala, tangan, dan kaki, masyarakat juga sama. Ya. Ada strukturnya, gitu. Ada struktur ekonomi, struktur pendidikan, struktur hukum, gitu. Ya. Kemudian juga struktur politik, ya. Itu struktur-struktur itu satu sama lain saling berhubungan. Nah, yang dibicarakan dalam sosiologi, kata Sela Sumarjan, adalah strukturnya. Ya. Kemudian prosesnya, proses kenapa struktur itu terbentuk. Itu dalam sosiologi yang dibicarakan. Lalu yang ketiga adalah perubahan sosialnya. Ya, perubahan sosial dari struktur itu atau masyarakat. Nah, ini yang dipelajari sosiologi menurut Sela Sumarjan. Ya, menurut Sela Sumarjan. Jadi banyak pendapat yang menyebut bagaimana apa dan bagaimana sosiologi itu, ya, termasuk yang disampaikan oleh Sela Sumarjan. Sosiologi sains. Sosiologi sains berasal dari kata society. Baik, selanjutnya kita kembali ke ini ya, ke tayangan ini, PowerPoint ya. Nah, Emil Durkheim maksud saya, bukan Aguskom. Emil Durkheim itu mengatakan bahwa sosiologi itu yang dibicarakan fakta sosial. Ya. Jadi fakta sosial itu yang mempengaruhi orang bertindak. Ya. Jadi dia melihat bahwa apa yang ada dalam masyarakat ini, ya, itu menggerakkan orang. Ya, jadi fakta sosial itu ada di luar individu. Ya. Dan memiliki kekuatan memaksa. Contoh konkretnya kalau kita sebut fakta sosial dalam pemikiran Durkheim, sebetulnya yang dimaksud adalah norma-norma ya yang dibicarakan. Norma-norma yang mengikat dan mengatur manusia. Ya. Norma-norma yang mengatur dan mengikat manusia. Itu yang dimaksud oleh Durkheim tentang bagaimana yang dimaksud dengan fakta sosial ya, fakta sosial. Baik, itu Emil Durkheim mengatakan bahwa fakta sosial ini adalah yang mempengaruhi orang bertindak. Ya, orang bertindak. Jadi semacam norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang kemudian dia mengatur mengatur individu itu untuk memaksa. Itu yang dibicarakan dalam sosiologi, kata Durkheim. Ya. Nah, nanti Emil Durkheim ini atau fakta sosial ini itu melahirkan teori besar yang disebut dengan Grand Theory, yaitu teori teori konflik dan fungsionalisme struktural. Ya, konflik dan fungsionalisme struktural itu teori fakta sosial. Fakta sosial. Oke, kalau menurut Weber, ya, pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Beda nih ya, tadi fakta sosial melahirkan grand teori besar yaitu konflik atau juga fungsionalisme struktural. Yang kedua, kata Weber, yang dikaji dalam sosiologi itu adalah tindakan sosial. Jadi tindakan sosial inilah yang dianggap kajian dari sosiologi itu. Seperti tadi, kenapa orang berinteraksi dengan simbol, itu yang dibicarakan dalam sosiologi. Kenapa orang ketemu sesalaman, itu tindakan orang, tindakan sosial. Ya. Kenapa cipika-cipiki itu tindakan sosial? Nggak tahu ya, saya apakah salaman, cipika-cipiki ini akan dihapus ya. Dihapus karena gara-gara corona ini ya dalam sistem sosial. Karena mungkin generasi usia anak
muda ya sekarang ini, ya di usia-usia balita, kalau ini berlanjut karena corona kan prediksinya tidak ada yang bisa memastikan kan sampai kapan. Jadi akan ada satu perilaku sosial yang tadinya ditolerir karena gara-gara corona menjadi tidak ditolerir. Salah satunya salaman. Ya, sekarang bersalaman mungkin dalam jangka panjang nggak ditolerir sebagai suatu cara orang berinteraksi. Oke, nah jadi Weber kembali kepada pengertian sosiologi menurut Weber, dia fokus pada tindakan sosial kalau Weber. Jadi kenapa orang bertindak itu yang dikaji di dalam sosiologi. Ya. Nah, tetapi tindakan-tindakan itu menurut Weber itu harus mempertimbangkan perilaku orang lain. Jadi kalau orang lagi mandi kemudian dia nyanyi, itu bukan tindakan sosial, kata Weber ya. Karena nggak mempertimbangkan yang lain, itu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya orang berpersepsi dengan polisi, ya, kemudian polisi nilang nih, ya, entah itu dengan peluit, entah itu dengan telunjuk supaya dia pinggir, tapi karena dia punya persepsi jelek tentang polisi, ya, sama polisi juga korup misalnya, dia mengatakan begitu dalam pikiran dan perasaannya, maka dia simbol untuk bertahan atau juga mengikuti petunjuk polisi nggak akan dilakukan, karena dia punya persepsi yang jelek tentang polisi. Ya. Nah, jadi itu tindakan itu karena untuk merespon tentang peluit yang disampaikan oleh polisi supaya ke pinggir, atau juga arahan tangannya supaya dia si pengendara itu ke pinggir jalan. Ya. Itu Weber. Baik, kalau Miles dia mengatakan bahwa pokok bahasa sosiologi yang terkenal dengan sosiologal imajinasi. Jadi yang penting imajinasinya aja. Ya, jadi imajinasi dalam sosiologi ini itu diperlukan untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Ya. Jadi teori ini Miles itu mengatakan begini, kalau kemudian misalnya seorang itu, tadi yang contoh polisi itu ya, tidak patuh atau tidak mentaati kepada polisi, dalam pikiran Miles dia melihat bahwa bisa diimajinasi bahwa itu adalah suatu bentuk ya ketidakpatuhan kepada polisi itu disebabkan karena perilaku polisi sendiri. Ya, itu Miles ya. Jadi dia punya cara pandang sendiri tentang sesuatu ya, tentang objek ya, tentang orang ya, dengan cara berpikirnya dia sendiri. Oke, ciri sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan ini empiris, teoritis, kumulatif, non etis ya, kita lewat saja lah. Sejarah perkembangan sosiologi ya, ini bagian dari dalam filsafat sosial membahas tentang masyarakat ya, kemudian juga berkembang menjadi ilmu tersendiri ya. Pada saat itu ada ancaman terhadap kehidupan sosial ya. Ya itu penjelasan dari sosiologi. Nah ini kalau Agus Kom tadi sebagai pencetus dari sosiologi ini, dia melihat bahwa masyarakat tidak lagi berkembang ya, atau sosiologi berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui the rule of sociological method ya. Jadi sekalipun Durkheim tadi mengatakan, nanti Durkheim banyak teori-teorinya ya, kalau sambil perkuliahan berjalan nanti kita ulas sedikit-sedikit tentang teori Durkheim. Yang terkenal adalah solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik ya. Itu dalam bukunya Division of Labor in Society. Kemudian, oke lah itu terlewat. Kegunaan sosiologi untuk pembangunan, untuk penelitian. Ya, jadi kita bicara sosiologi itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Tadi misalnya gini, kalau orang tidak patuh dihukum,
tidak patuh terhadap aturan-aturan hukum, itu yang bisa ngejelasin sosiologi. Ilmu hukum nggak bisa jelasin. Ya. Jadi kenapa ada orang yang tidak patuh, ada yang patuh, ya itu sosiologi yang bisa membahas. Ya. Tadi soal marka jalan misalnya yang nggak dipatuhi. Oh, karena dia punya persepsi yang beda dengan apa itu peraturan. Ya. Jadi beda. Nah, itu sama ya, seperti itu. Demikian pula kesadaran hukum itu juga bisa dibantu oleh sosiologi. Ya. Jadi ilmu hukum memang punya keterbatasan untuk menjelaskan gejala-gejala hukum, yang bisa menjelaskannya adalah sosiologi. Nah, mata kuliah kita ini mata kuliah pengantar sosiologinya. Pengantar ya, namanya pengantar kan, ya saya kuliah sosiologi aja 4 semester loh. Jadi kalau Anda 1 semester dalam 1 mata kuliah ya, saya beberapa mata kuliah tuh ada 45 SKS sosiologi itu. Jadi beda lah tentu. Ya. Itu diantaranya ya. Jadi berguna untuk menguraikan, menjelaskan, dan ambil kebijakan ya tentang bagaimana pembangunan hukum. Itu dengan sosiologi. Oke, ruang lingkupnya, objek studinya, ini masyarakat. Ini adalah latar belakang keluarga, kelompok, kondisi etnis, sosial, agama, dan gender. Kemudian, nah ini yang penting, topik bahasannya. Ya. Topik bahasan sosiologi ini yang akan kita lakukan selama 1 semester yang akan datang. Ya. Saya kira itu ya penjelasan tentang sosiologi pada perkuliahan kita pagi hari ini. Ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau kasih pendapat. Ya.